NPM 2440102 Saya Naila Fitriana Putri, NPM 24401051119. Saya Mia Bunga Pertiwi, NPM 2420105038. Nama saya Habibur Riza dengan NPM 24201105090. Saya Gerbong dari Grup Simo. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Ada banyak cara untuk menentukan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dan dalam setiap paragraf dipastikan terdapat gagasan pokok atau kalimat utamanya. Pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, iteratif, dan menyebar. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Berikut ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Mengapa dikategorikan sebagai paragraf deduktif? Karena pada paragraf tersebut, kalimat utamanya berada di kalimat pertama, dan kalimat selanjutnya adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama tersebut. Kemudian, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya berada di bagian akhir. Ciri-ciri dari paragraf induktif adalah diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Untuk menjaga keserasian antar kalimat dalam paragraf, perumusan kalimat simpulan sering menggunakan konjungsi penumpu yang juga berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kata atau frasa yang biasanya digunakan adalah jadi, akhirnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Kata atau frasa tersebut diletakkan di awal kalimat dan harus diikuti dengan tanda baca koma. Berikut ini adalah contoh dari paragraf induktif. Mengapa dikategorikan sebagai paragraf induktif? Karena pada kalimat pertama hingga kalimat ketiga adalah kalimat yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa khusus yang kemudian dapat disimpulkan menjadi kalimat topik pada kalimat terakhir. Paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali permunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan bersifat umum, diikuti pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat utama. Paragraf iteratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya yaitu, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tanpa kupu-kupu, dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Maka gagasan utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, membaca harus menyimpulkan isi paragraf itu. Dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu, kita dapat menyairkan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Materi selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya.
Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau cara ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian 59 kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu para pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami oleh penulis supaya pembaca merasa terkesan. Ciri utama dari paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian baik yang benar-benar ataupun berupa imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Adapun macam-macam paragraf narasi yaitu narasi ekspositoris atau berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seorang, biasanya satu orang. Yang kedua yaitu paragraf narasi artistik, yaitu berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Yang terakhir yaitu narasi sugestif, yaitu berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Deskripsi. Paragraf deskripsi menggambarkan objek atau keadaan dengan kesan indera, membuat membaca merasa hadir di tempat itu. Pola pengembangan berisikan spasial, menggambarkan ruang, benda, ataupun tempat. Sudut pandangnya terdapat dua sudut pandang, yaitu subjektif, gambar disertai opini penulis, dan yang kedua, sudut pandang objektif, gambar sesuai kenyataan tanpa opini. Pengamatan observasi menggunakan hasil pengamatan langsung. Yang difokuskan yaitu untuk menonjolkan satu bagian objek. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk memberi informasi dan memperluas pengetahuan, bersifat ilmiah ataupun non-fiksi. Ciri-cirinya menjelaskan sesuatu. Yang kedua, gaya tulisan informatif. Yang ketiga, menggunakan fakta. Pola pengembangan, klasifikasi, mengelompokkan gagasan utama. Ilustrasinya menjelaskan gagasan dengan contoh. Perbandingan pertentangan, membandingkan dua hal, misal kualitas udang Vanamei versus udang Windu. Laporan, menyampaikan informasi secara objektif. Proses, menjelaskan kondisi yang berurutan. Definisinya, menjelaskan dengan definisi, misal terapi ozon. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuannya untuk membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Paragraf persuasif yang sering ditemukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media. Digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Untuk mengajak atau menghimbau pembaca, penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau mari. Untuk paragraf persuasif, pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Paragraf persuasif ditunjukkan pada contoh di atas, terdapat pada dua kalimat terakhir, yaitu kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Dan jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca bisa menerimanya. Penulis menyampaikan pendapat dengan penjelasan dan alasan yang kuat, dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fakta bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti bacaan, wawancara, penelitian, atau observasi. Paragraf argumentasi harus bebas dari emosi dan unsur subjektif. Pura sebab akibat bisa digunakan untuk mengembangkan paragraf ini. Kata penghubung yang digunakan antar kalimat antara lain oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Dalam paragraf argumentasi, suatu gagasan utama dijelaskan dengan kalimat pengembang yang berupa alasan. Dengan data atau bukti yang nyata, pernyataan dalam gagasan utama semakin kuat. Penulis ingin meyakinkan pembaca terhadap ide atau gagasan utama yang dikemukakannya dengan argumen disertai fakta. Materi berikutnya adalah jenis paragraf berdasarkan urutan. Umumnya, suatu karangan terdiri dari 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Berikut ini adalah penjelasannya. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, mengunggah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yaitu yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Yang keempat, menyatakan pendirian pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Dalam paragraf isi ini ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran, ada pula yang berperan sebagai transisi atau pengalihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Paragraf pengembang ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, atau pembuktian, contoh fakta atau rincian. Sementara itu, paragraf peralihan merupakan paragraf penghubung yang terletak di antara dua paragraf utama. Paragraf yang relatif pendek ini berfungsi untuk memudahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lain. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. 2. Paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. 3. Paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. 4. Paragraf ini menyajikan simpulan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.